Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Memang khusus untuk selama libur Nataru itu digunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk PPKM level 3 plus, karena nanti ada beberapa tambahan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, terutama pelarangan dan pengetatan pertemuan-pertemuan yang berskala besar. Anda sudah pesan tiket liburan akhir tahun? Atau sudah ada agenda kumpul-kumpul bersama keluarga besar tahun baruan? Siap-siap, bisa jadi rencana Anda terpaksa harus ditunda karena pemerintah akan menerapkan kebijakan PPKM level 3 di seluruh Indonesia mulai 24 Desember hingga 2 Januari mendatang. Pengetatan untuk seluruh Indonesia itu akan diberlakukan dengan standar yang selama ini diberlakukan atau digunakan untuk level 3. Sehingga ada keseragaman secara nasional, dan kemarin juga sudah ada kesepakatan nanti segala aturan yang berlaku, baik yang di Jawa Bali maupun yang di luar Jawa, nanti akan diseragamkan. Kebijakan PPKM level 3 serentak se-Indonesia berlaku mulai 24 Desember hingga 2 Januari 2022. Untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19 pasca musim liburan panjang. Selama kebijakan ini berlaku, aturan protokol kesehatan akan diperketat di sejumlah tempat, seperti gereja pada saat perayaan Natal, tempat perbelanjaan hingga destinasi wisata lokal. Pemerintah juga melarang pesta kembang api dan pawai, serta acara-acara yang mengundang kerumunan lainnya. Rencana penerapan PPKM level 3 se-Indonesia ini pun menuai kekhawatiran para pelaku industri perhotelan dan wisata. Meski demikian, DPR mendukung kebijakan ini demi menahan hantaman gelombang kasus COVID-19 berikutnya. Ya, jadi memang kalau nanti ke PPKM 3 itu pasti dampaknya adalah adanya pembatasan lagi. Nah, otomatis memang akhirnya akan berdampak kepada ekonomi lagi, sebetulnya seperti itu. Nah, kan masih wacana yang kita akan lihat perjalanannya sampai dengan minggu ke-2 Desember ya. Mudah-mudahan tidak terlalu seperti apa yang kita bayangkan, lalu betul-betul diterapkan secara penuh. Itu sih harapan kami. Itu memang pasti ada pengaruh. Begitu dia menjadi PPKM 3 pasti akan terjadi pembatasan. Penerapan kebijakan level 3 itu, maka akan ada pembatasan-pembatasan yang terjadi di masyarakat. Katakanlah misalnya nanti orang akan dibatasi untuk datang ke mall, akan dibatasi datang bekerja, kemudian akan dibatasi untuk liburan, akan dibatasi pergerakannya untuk ketemu sanak pemilih dan seterusnya. Dan saya kira ini arahnya tentu sangat positif ya bagi masyarakat. Soal syarat perjalanan, pemerintah memang belum menentukan secara detail pembatasan seperti apa yang akan berlaku selama PPKM level 3 di libur Natal dan Tahun Baru di seluruh Indonesia. Saat ini, aturan-aturannya masih dibahas lintas kementerian dan lembaga. Tim Liputan, Kompas TV. Pemerintah berencana untuk memberlakukan PPKM level 3 jelang Tahun Baru dan Natal. Kita bahas ini lebih lanjut dengan sudah terhubung melalui online dengan kami. Ada ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, ada Diki Budiman. Selamat sore waktu Brisbane ya Pak Diki. Selamat sore, Mbak Siang Milo. waktu Indonesia, waktu Jakarta sekarang. Ya. Pak Diki, ini pemerintah punya rencana akan memberlakukan PPKM level 3 di seluruh wilayah dari 24 Desember ya sampai dengan 2 Januari. Anda melihat ini langkah yang tepat atau seperti apa? Ya, tentu ini upaya pemerintah untuk meredam. Itu tujuannya bisa kita baca dengan jelas ya, meredam mobilitas, aktivitas, interaksi yang memang akan berkontribusi dalam setiap potensi perburukan. Namun yang harus juga diperhatikan bahwa karena ini berlaku seluruh, ya artinya seluruh Indonesia, tentu ada hal yang harus dipertimbangkan atau menjadi pertimbangan dalam konteks wilayah. Karena ada wilayah yang memang sudah dalam level 1 kan, dan mereka bukan ringan itu meraih itu banyak pengorbanan, dan tentu salah satu yang harus dipertimbangkan adalah aspek dari sektor usaha, masyarakat itu sendiri yang tadinya berharap ada pelonggaran. Nah, dalam konteks yang level 1 itu yang tentu relatif lebih aman.
Nah, ini yang tentu harus ada kompensasi, harus dipikirkan kompensasi satu itu. Kompensasi seperti apa Pak Diki kira-kira? Kompensasi itu misalnya apakah ada pelonggaran tidak hangus misalnya perjalanannya atau acaranya, karena masyarakat ini kan sudah pesan dengan, karena begini Mbak Nilu ya, seperti halnya di sini di Brisbane, orang masyarakat semua sektor diharap, ini bicara tahun lalu nih ya, sebelum Natal 2021, kita lockdown bahkan 2 kali bahkan lama itu lockdown, ada banyak pengetatan. Tapi ada kata-kata dari pemerintah bahwa nanti biar bisa Natalan, biar bisa tahun baru, tapi dengan ada batasan. Dan itu diwujudkan oleh pemerintah karena semua berupaya dan tercapai kendalinya ya, data landai dan lain sebagainya. Nah, hal yang sama sebenarnya sama kan masyarakat. Jadi kita melandai itu ada peran masyarakat, bukan hanya pemerintah. Nggak mungkin pemerintah berhasil kalau masyarakat. Nah, ini yang harus artinya bagaimana kita reward ini pada beberapa wilayah yang sudah berupaya. Nah, itu satu. Kedua, Mbak Nilu, kalau bicara masalah PPKM, ini kan intervensi yang level 3-4, ini intervensi yang ketat. Nah, sebetulnya yang dilupakan, esensi dari penguatan pembatasan ini adalah untuk meningkatkan juga 3T-nya, vaksinasinya. Karena kalau enggak, virus ini kan enggak sesaat, dia ada terus. Jadi harus diperkuat ya, esensinya 3T, 5M, dan vaksinasi. Baik, Pak Diki, kalau Anda melihat, bagaimana Anda melihat situasi epidemiologis di tanah air saat ini, dan kira-kira kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan Anda lihat sudah cukup baik, sudah bagus? Nah, bicara kepatuhan memang ada penurunan ya, penurunan dari kepatuhan, dan ini juga berdasar data-data, ini salah satunya dari Satgas. Nah, penurunan ini juga ya antara lain karena merasa bahwa situasi sudah aman ya. Jadi ada ya salah satu kritik saya, walaupun landai memang, tapi bahasa komunikasi yang disampaikan pemerintah cenderung lebih mengutamakan berita positifnya, tapi pengingat ya, kewaspadaannya ini cenderung kurang gitu beberapa waktu lalu. Nah, sekarang tiba-tiba harus jadi PPKM, kan ini yang harus kembali harus jadi catatan dan introspeksi lah dari pemerintah sendiri. Kedua, bicara konteks saat ini beberapa fasilitas dalam hal ini untuk yang di Jakarta misalnya Wisma Atlet kan meningkat. Walaupun belum sangat signifikan, tapi bicara dalam konteks Indonesia, peningkatan ini adalah satu kurva gunung es, fenomena gunung es. Karena apa? Masyarakat kita bukan masyarakat yang dikit-dikit ke rumah sakit, bukan. Beda dengan negara maju atau misalnya di Singapura, enggak begitu. Jadi kalau ada peningkatan ke vaskes, peningkatan ke fasilitas isolasi karantina, artinya kasus di masyarakat lebih tinggi. Dan itu memang sesuai dengan level Indonesia yang sejak April ya 2020 sampai sekarang itu dalam level community transmission, walaupun sudah agak meningkat di level itu, tapi artinya level ini adalah menunjukkan bahwa kalau ada kasus ditemukan misalnya 100, di masyarakat bisa 8 atau 10 kalinya. Nah, ini yang harus disadari oleh semua pihak. Artinya alarmnya sudah jalan, ya sudah nyata. Pak Diki, kalau kita berkaca pada beberapa negara lain ya, negara lain misalnya kita sebut Korea salah satunya, ada lonjakan kasus kemudian dan disebutkan bahwa karena meskipun sudah vaksinasi tetapi kita tahu ini juga menurun setelah beberapa bulan sehingga terjadilah lonjakan. Apakah Indonesia perlu juga mewaspadai hal ini? Perlukah kemudian masyarakat di jelang-jelang libur panjang itu harusnya ada boosternya begitu? Ya, sangat jelas ya, pesan penting dari apa yang terjadi di banyak negara, baik di benua Eropa meningkat sekarang ya, bahkan sudah masuk minggu ke-6 meningkat kasus baik kesakitan kematian, termasuk di Asia ya, salah satunya Korea Selatan, China, dan negara kawasan ASEAN, adalah menunjukkan bahwa vaksin betul efektif dalam mencegah kesakitan, keparahan, dan kematian. Namun efektivitas dia ini menurun setelah 6 bulan ke atas. Dan yang namanya definisi vaksinasi penuh tampaknya harus kita redefinisi ya, definisi ulang menjadi 3 kali dosis. Ini yang data sains yang ada dan keluar dari Israel. Bahkan Israel sudah mendahului dunia
dari mulai Juli dia memutuskan akan merubah definisi fully vaccinated itu menjadi 3 dosis dan sudah banyak yang dosis. Nah itu di Israel dia bisa mencegah ya apa yang terjadi di Eropa. Nah ini artinya untuk konteks Indonesia kita harus memahami bahwa nggak bisa tidak Indonesia harus menyiapkan vaksinasi booster ini terutama untuk yang berisiko tinggi dulu. Kalau bicara langsung memang kita harus bijak ya karena masalahnya cakupan vaksinasi lengkap yang 2 dosis itu pun kan kita masih belum mencapai 50%. Sehingga setidaknya kalau bicara booster harusnya sudah 50% plus lah, mau 60, mau atau 70 terlalu lama. Nah, artinya kita masih harus bersabar setidaknya pada sampai triwulan pertama depan untuk mendapat booster. Tapi booster jadi tetap satu keharusan dan jadi wajib hukumnya sekarang, Mbak Nilu. Oke, Pak Diki terakhir, apa catatan Anda yang ingin Anda kemudian berikan kepada pemerintah jelang libur panjang ini, Natal kemudian juga Tahun Baru agar tidak terjadi kasus seperti gelombang kedua yang menimpa Indonesia? Ya, hal yang selalu harus jadi rujukan untuk melihat ke depan adalah juga lihat ke belakang ini Mbak Nilu ya. Jadi bicara konteks Indonesia selalu kalau Eropa meledak ya seperti halnya sekarang nih sedang akan menuju ledakannya nih ya. Itu Indonesia akan merasakan dampaknya 3-4 bulan kemudian atau kira-kira ya Februari Maret gitu. Nah, itu artinya bukan bicara hanya konteks Nataru saja, bukan. Karena proses ini kan sudah ada, terjadi sebetulnya. Karena apa? Masalahnya masyarakat kita yang belum memiliki imunitas, baik belum divaksin atau belum terinfeksi, kurang lebih 40%-an lah kurang lebih. Nah itu yang harus dikejar. Jadi kita jangan hanya bertumpu pada ini harus dibatasi, betul harus dibatasi, tapi yang sangat esensial untuk diperkuat adalah tadi deteksi dini, penguatan surveillance untuk kita tahu nih petanya, ya pergerakannya termasuk ini vaksinasi ini. Dan vaksinasi ini masih menjadi PR terutama di luar Jawa termasuk di luar aglomerasi, terutama lagi pada kelompok yang rawan. Nah, ini yang harus dikejar karena kalau tidak ya kita akan memiliki risiko berat ya karena masalah penduduk yang sangat rawan karena tidak memiliki imunitas. Oke, banyak hal yang harus dipersiapkan. Pemerintah, kemudian masyarakat juga menghadapi Natal dan Tahun Baru. Kita tidak ingin ada gelombang kedua atau kejadian seperti gelombang kedua. Terima kasih atas informasinya sudah berbagi di Kompas Siang pada siang hari ini, Pak Diki Budiman, ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia. Sehat selalu.